Pada tahun 2018 di kota Calgary, Kanada, tinggal seorang wanita berusia 24 tahun bernama Jasmine Lover dan anak perempuannya Alia Sanderson yang berusia 1 tahun. Jasmine baru saja bercerai dengan suaminya Robbie Sanderson dan kini ia harus bekerja keras sebagai single mom untuk menghidupi anak-anaknya yang masih kecil. Jasmine bekerja sebagai seorang resepsionis di sebuah perusahaan teknologi di pusat kota. Akan tetapi, biaya hidup yang sangat tinggi di kota tersebut mendorong Jasmine untuk bijak dalam mengatur pengeluaran agar semua kebutuhan hidup dapat tercukupi. Setelah beberapa waktu, akhirnya Jasmine mulai berani membuka diri tentang perasaannya. Pada September 2018, ia mendaftarkan diri di sebuah aplikasi kencan online. Tak perlu waktu yang lama, seorang pria bernama Robert Lemming mengajaknya berkenalan dan bertemu. Robert adalah pria asal Inggris yang berusia 35 tahun dan sudah menetap di Kanada selama 6 tahun. Ia bekerja di perusahaan alat berat sebagai seorang mekanik dan ia pernah menikah dengan seorang wanita dan telah resmi bercerai pada tahun 2017. Dan pernikahan tersebut, Robert memiliki seorang anak laki-laki. Pada awal pertemuannya dengan Jasmine, Robert menunjukkan sikap yang sangat baik pada Jasmine dan juga anaknya. Dan Jasmine juga memperkenalkan Robert pada keluarga besarnya. Jasmine sering mengajak Robert untuk makan malam bersama dengan orang tuanya. Dan 1 bulan kemudian, Robert yang tinggal seorang diri di komplek perumahan berencana mengajak Jasmine untuk tinggal bersama. Jasmine setuju tinggal di sana dengan syarat Robert lah yang harus membayar uang sewa bulanan. Jasmine berharap Robert adalah laki-laki yang tepat baginya pada saat itu dan bisa menjadi sosok pengganti seorang ayah untuk anaknya. Bulan pertama tinggal bersama, Robert mulai menunjukkan sifat aslinya yang ternyata adalah seorang alkoholik yang selalu mabuk setiap hari. Perubahan pada sifat Robert membuat Jasmine merasa bahwa Robert memiliki wanita simpanan lain di luar rumah. Pada saat Jasmine mencoba menegurnya, Robert marah dan tidak mengakui semua tuduhan yang Jasmine tuduhkan. Setelah 7 bulan tinggal bersama, perubahan sifat Robert semakin menjadi. Hal ini meruntuhkan harapan Jasmine untuk mendapatkan sosok suami dan ayah yang baik. Bahkan, ia mulai berpikir untuk mengakhiri hubungan asmaranya dengan Robert dan keluar dari rumah tersebut. Hingga pada suatu hari, tiba-tiba Jasmine dan anaknya hilang secara misterius. Pada tanggal 19 April 2018, Jasmine dan anaknya tidak datang makan malam di rumah orang tuanya. Ibu dan adiknya berusaha menghubungi Jasmine tetapi nomor teleponnya tidak aktif. Mereka juga menghubungi Robert tetapi tidak mendapatkan tanggapan sama sekali. Kemudian ibunya Jasmine berinisiatif untuk mendatangi tempat tinggal Jasmine dengan harapan melihat Jasmine dan cucunya dalam keadaan yang baik-baik saja. Setibanya di sana, ibunya melihat permainan Alia, sang cucu berserakan di depan rumah. Ia kemudian memencet bel rumah beberapa kali dan memanggil orang di dalam rumah. Tetapi tak terdengar suara sama sekali. Setelah menunggu beberapa lama karena tak ada tanda-tanda kedatangan Jasmine dan Robert, sang ibu memutuskan untuk kembali ke rumah dengan tetap berpikir positif bahwa anaknya dan Robert mungkin saja memiliki masalah dan membutuhkan waktu untuk menyelesaikan masalah. Ibunya terus menunggu kabar dari Jasmine tetapi sudah 5 hari berlalu, kabar tak kunjung juga datang. Mereka khawatir terhadap keberadaan anak dan cucunya. Ibunya Jasmine akhirnya membuat laporan kehilangan pada tanggal 23 April 2019. Mendapat laporan tersebut, polisi segera melakukan investigasi dengan mendatangi tempat tinggal Robert. Keesokan harinya polisi tiba di rumah Robert dan polisi pun mengetuk pintu dan memencet bel. Tapi hasilnya sama, tidak ada jawaban. Polisi pun berinisiatif terus mengawasi rumah Robert sambil menunggu kedatangan Robert. Dan akhirnya penantian polisi pun yang ada di depan rumah itu membuahkan hasil. Mereka melihat lampu menyala dari dalam rumah. Melihat itu, polisi datang lagi ke depan rumah dan memanggil nama Robert dengan suara keras. Mendengar panggilan dari luar, Robert tak menyangka polisi masih menunggu mereka di sekitar rumah. Akhirnya, Robert membukakan pintu dan mempersilahkan mereka untuk masuk. Dari sini, Robert menegaskan bahwa hubungannya dengan Jasmine hanyalah sebatas teman biasa. Dia memang pernah memiliki hubungan asmara dengan Jasmine, tetapi itu sudah berlalu, karena sekarang mereka hanya berteman baik. Setelah mendengar pengakuan tersebut, tentu saja
polisi merasa tidak puas dan keesokan harinya pada tanggal 25 April 2019, pihak kepolisian mengeluarkan surat perintah pemeriksaan kepada Robert. Mereka pun pergi ke rumah Robert untuk melakukan penggeledahan. Di sana pihak kepolisian mengalami sedikit kesulitan saat hendak masuk. Ternyata Robert menahan pintu dengan 2 buah tongkat besi. Polisi pun memaksa masuk lewat pintu belakang rumah dan di sana polisi menemukan Robert di dalam kamar dan langsung menahannya untuk membawanya ke kantor polisi. Saat diinterogasi, Robert sempat mengaku bahwa ia tak tahu mengenai keberadaan Jasmine dan anaknya. Tetapi pada pengakuan berikutnya ia berkata lain. Ia mengatakan bahwa ia terakhir kali bersama dengan Jasmine dan putrinya pada tanggal 18 April 2019 yang lalu. Pada hari itu mereka pergi piknik dengan menikmati pemandangan alam yang indah. Sepulang dari piknik, Robert berkata bahwa ia pergi membeli bir dan saat kembali, Jasmine sudah tidak berada di sana lagi. Ketika ditanya kenapa ia tidak mencari Jasmine, Robert menjawab bahwa ia mengira Jasmine membawa anaknya pulang ke rumah ibunya. Pengakuan yang diberikan Robert terbilang sangat ganjil dan hampir tidak bisa dipercaya. Tetapi polisi tidak memiliki bukti yang cukup untuk menuduhnya. Polisi melepaskan Robert setelah menahannya selama 24 jam. Pada bulan Mei 2019 setelah pencarian lanjutan di daerah sekitar. Kepolisian menugaskan 2 anggota mereka untuk menyamar sebagai warga biasa untuk mengawasi gerak-gerik Robert. Kedua polisi tersebut pergi ke sebuah toko miras kemudian berkenalan dengan Robert. Robert pun mengajak mereka untuk minum-minum bersama di rumahnya. Sambil membicarakan masalahnya. Bahkan, Robert menceritakan tentang pertengkarannya dengan Jasmine. Dan disinilah ia berkata bahwa ia telah membunuh Jasmine. Robert mengatakan sambil tertawa, sembari mengatakan bahwa Jasmine adalah tipe perempuan yang selalu menuntut lebih kepadanya. Padahal dia hanyalah laki-laki yang mudah bosan dan perlu banyak wanita di hidupnya. Setelah mendengar pengakuan Robert, kedua polisi tersebut menanyakan keberadaan jasad Jasmine dan anaknya, dengan dalih membantu menghilangkan barang bukti kejahatan Robert. Robert pun setuju untuk membawa mereka menuju lokasi jasad Jasmine dan anaknya disembunyikan, yaitu berjarak 1,5 jam dari kota. Setibanya di sana tempat jasad Jasmine dan Alia disembunyikan, yaitu di sebuah hutan yang sepi dan dipenuhi dengan pinus. Mereka akhirnya menemukan sebuah galian dangkal yang ternyata berisi jasad Jasmine dan Alia. Robert pun langsung ditahan dan menjadi tersangka utama atas meninggalnya Jasmine Lover dan putrinya, Alia Sanderson. Setelahnya, Robert memberikan pengakuan mengenai apa yang terjadi pada Jasmine dan anaknya. Pada tanggal 16 April 2019, setelah Jasmine dan Alia menghabiskan waktu berbelanja di supermarket, mereka langsung pulang ke rumah Robert. Pada sore hari, Jasmine pamit pergi keluar rumah karena suatu urusan dan menitipkan anaknya pada Robert. Saat itu, Robert sedang menonton televisi di ruang tengah. Tiba-tiba Alia keluar dari kamar dan tanpa Robert ketahui, Alia terjatuh saat sedang menuruni tangga. Melihat hal itu, Robert segera menolong Alia yang sedang menangis dan membawanya ke tempat tidur. Menurutnya saat itu Alia masih dalam keadaan hidup. Namun, ketika Jasmine pulang, ia menemukan anaknya sudah tidak bernyawa lagi. Jasmine yang terkejut hanya bisa menangis histeris dan bertanya kepada Robert apa yang telah terjadi pada putrinya. Jasmine berkata bahwa Robert telah lalai menjaga anaknya. Robert pun tidak terima dituduh seperti itu. Seketika Robert naik pitam dan menyerang Jasmine dari arah belakang hingga jatuh dan tidak sadarkan diri. Kemudian Robert mengambil senjata dari dalam kamar tidurnya dan menghabisi nyawa Jasmine. Pada tanggal 17 April 2019, Robert terlihat mengisi bensin tidak jauh di tempat tinggalnya. Dan pada keesokan harinya, Robert juga terlihat membuang beberapa kantong plastik sampah di tempat pembuangan sampah di dekat tempat tinggalnya. Beberapa jam kemudian, Robert kembali terlihat sedang mencuci mobilnya. Dan setelah menunggu hampir 2 tahun, sidang pertama kasus pun dimulai. Yaitu pada Oktober 2021. Robert mengaku telah membunuh Jasmine secara sadar dan mengaku tidak bersalah atas meninggalnya Alia. Sedangkan menurut hasil laporan forensik dinyatakan Alia meninggal akibat luka di bagian kepala dan
Dalam persidangan, luka tersebut masih diperdebatkan. Apakah murni karena kecelakaan atau karena kesengajaan? Dan yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa Robert tidak menelepon pihak gawat darurat atau langsung membawa Alia ke rumah sakit pada saat kejadian? Dan akhirnya pada tanggal 24 Januari 2022, para juri memutuskan bahwa Robert murni bersalah atas meninggalnya Alia Sanderson. Sidang pengambilan putusan atas kasus ini telah dilaksanakan pada 11 Februari 2022. Robert akan menerima hukuman kurungan 50 tahun penjara tanpa adanya kebebasan bersyarat. Kepergian Jasmine dan Alia meninggalkan luka yang mendalam bagi keluarga dan orang-orang yang mengenal mereka. Para simpatisan turut mengadakan penyalaan lilin untuk mengenang Jasmine dan Alia Sanderson. Saya Tini, sampai jumpa lagi di kasus kriminal lainnya.